Mengenal leluhur baginda Nabi Muhammad SAW. Abdullah, ayahanda Rasulullah SAW. Ketika beliau berjalan pada siang hari, aroma misik dan ambar menyebar dari tubuhnya. Dan ketika beliau berjalan pada malam hari, cahaya terang bagikan lampu memancar dari wajahnya. Karena itulah penduduk Mekah menyebut beliau dengan sebutan Misbahul Haram, lampunya tanah haram. Abdul Muthalib, kakek pertama, nama aslinya adalah Syaibatul Hamdi, sehelai uban yang terpuji. Dinamai begitu karena beliau lahir dalam keadaan mempunyai sehelai uban di rambut kepalanya. Beliau digelari Abdul Muthalib karena ketika paman beliau yang bernama Muthalib pulang bersamanya dari Madinah dan memasuki Mekah, para penduduk melihat cahaya di wajahnya yang memancar ke segala arah. Mereka pun menghampiri Said Muthalib dan menanyakan, siapakah anak yang bersamanya tersebut? Said Muthalib menjawab, "Hada abdi, ini adalah hambaku, maksudnya keponakanku." Maka mereka pun berkata, "Alangkah banyaknya cahaya dari Abdul Muthalib, keponakannya Muthalib, alangkah tampannya Abdul Muthalib." Beliau wafat di Burman dan dimakamkan di Hajun, daerah Yaman. Beliau wafat dalam usia 140 tahun, menurut pendapat yang mutamat. Ada yang mengatakan 110 tahun. Hashim, kakek kedua, nama aslinya adalah Amr. Beliau digelari Hashim, penumbuk, karena beliau pernah menumbuk daging lalu dijadikan sarit, makanan orang Arab, yang kemudian dibagikan pada kaumnya ketika musim paceklik. Ketika beliau berjalan, bebatuan dan pepohonan yang beliau lewati berkata padanya, "Bergembiralah wahai Hashim, karena sesungguhnya nanti akan lahir darimu seorang nabi yang akan menjadi penutup para nabi dan rasul." Para sejarawan berbeda pendapat mengenai usia hidup beliau. Ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 25 tahun. Abdul Manaf, kakek ketiga, nama aslinya adalah Mughirah. Digelari Abdul Manaf, orang yang tinggi, karena beliau adalah orang mulia di tengah kaumnya. Ada juga yang mengatakan karena beliau adalah orang yang tinggi badan. Sebelumnya beliau juga digelari Qamarul Batha, rembulannya tanah Mekah, karena ketampanannya. Beliau adalah kakek ketiga baginda Nabi, kakek keempat Sayyidina Utsman, dan kakek kesembilan Imam Syafi'i. Beliau wafat di Gaza, Palestina. Qusay, kakek keempat, nama aslinya adalah Mujami, pemersatu. Dinamakan begitu karena melalui beliau Allah mempersatukan suku-suku keturunan Said Fihr Quraisy. Beliau digelari Qusay, orang yang jauh, karena beliau pernah tinggal jauh dari sana keluarganya yang berada di Mekah. Ceritanya setelah ayah beliau meninggal, ibu beliau Fatimah binti Sa'ad membawanya ke Yaman dan tinggal bersama suku Qudo'ah. Kilab, kakek kelima, sedangkan dari jalur ibu beliau adalah kakek keempat. Nama aslinya adalah Hakim. Beliau digelari Kilab, orang yang banyak anjingnya, karena beliau hobi berburu menggunakan anjing pemburu. Murrah, kakek keenam. Beliau juga kakek keenam Sayyidina Abu Bakar. Nasab Imam Malik dan nasab baginda Nabi juga bertemu di beliau. Ka'ab, kakek ketujuh. Dinamakan Ka'ab, bambu, karena beliau adalah orang yang tinggi. Beliau adalah kakek ke-8 Sayyidina Umar. Lu'ay, kakek ke-8. Ghalib, kakek ke-9. Beliau dinamakan Ghalib, pemenang, karena beliau selalu dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Fihr, kakek ke-10. Nama aslinya adalah Quraisy. Keturunan beliau disebut Jamaah Quraisyiyah, golongan Quraisy. Malik, kakek ke-11. Beliau dinamakan Malik, pemilik, karena beliau adalah orang yang memiliki tanah Arab. Nador, kakek ke-12, nama aslinya adalah Qais. Digelari Nador, orang yang elok rupanya atau tampan, karena wajahnya memancarkan cahaya. Kinanah, kakek ke-13, disebut Kinanah atau tukang sembunyi, karena beliau selalu berada di rumah persembunyian di tengah-tengah kaumnya. Ada yang mengatakan karena beliau selalu menyembunyikan, melindungi kaumnya dan menjaga rahasia mereka. Khuzaimah, kakek ke-14, beliau meninggal dalam keadaan memeluk milah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudrikah, kakek ke-15, nama aslinya adalah Amr, julukannya adalah Abu Hudzail. Beliau disebut dengan sebutan Mudrikah, orang yang mengejar sampai dapat, karena suatu ketika untanya melihat seekor kelinci lalu ia lari, kemudian beliau mengejarnya sampai dapat.
Ilyas, kakek ke-16. Beliau adalah orang yang pertama kali menggiring unta ke Baitul Haram untuk disembelih. Dari tulang iga, beliau terdengar bacaan talbiyah baginda Nabi seperti bacaan talbiyah yang diucapkan ketika melaksanakan ibadah haji. Kedudukan beliau di tengah bangsa Arab persis seperti kedudukan Luqman Al-Hakim di tengah kaumnya. Mudhor, kakek ke-17, nama aslinya adalah Amr, digelari Mudhor orang yang suka masam atau orang yang memikat hati, karena beliau menyukai susu masam. Ada juga yang mengatakan karena beliau selalu memikat hati orang yang memandangnya. Orang yang memandangnya pasti langsung menyukainya, karena beliau adalah orang yang tampan. Beliau juga orang yang paling bagus suaranya di antara kaumnya. Nizar, kakek ke-18, disebut dengan sebutan Nizar. Sedikit dagingnya, karena beliau adalah orang yang berbadan kurus. Di wajah beliau terpancar cahaya kenabian baginda Nabi. Beliau adalah orang yang pertama kali menulis kitab berbahasa Arab. Nasab Imam Ahmad bin Hanbal dan nasab baginda Nabi bertemu di beliau. Ma'ad, kakek ke-19, beliau adalah orang yang mempersiapkan strategi perangnya Bani Israel. Jika beliau memerangi musuh, pasti beliau menang. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa beliau adalah Nabi Armia alaihissalam. Adnan, kakek ke-20, dalam riwayat yang sahih, beliau hidup pada zaman Nabi Musa.